Baik, Bapak Ibu, tadi ada trouble karena tim APSK lagi di Filipina presentasi tentang Kalimantan Studies dan juga kerjasama dengan UM, dan kita beda-beda jam. Di sini Wita, Pak Alimin juga Wita, sedangkan Bapak Ibu sebagian juga WIP. Baik, Bapak Ibu, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita bersyukur di pertemuan ketiga kita berjumpa langsung dengan Bapak Alimin Azerbaijan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Izin Bapak Ibu, sebelum beliau menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, izin saya bacakan CV beliau. Bapak Alimin Azerbaijan. Tempat tanggal lahir Desa Pela 17 Desember 1977. Lengkap emailnya dan lain-lain Bapak Ibu bisa dilihat dan juga sudah saya kirim. Selanjutnya jabatan beliau pernah dan sekarang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Pela, terus Ketua Pokdarwis 3B Desa Pela, yakni Bekayu Baumbai Berbudaya. Darwis Kalimantan Timur. Hari lo bayangin. Gara-gara pakai. Nggak ada. Malam. Pengelola Desa Wisata Pela. Terus pengalaman beliau sekaligus penghargaannya, yakni Lomba Pokdarwisa Kalimantan Timur, terus meraih Kalpataru. Ini penghargaan penghargaan bergengsi di Indonesia oleh LHK, kategori penyelamat lingkungan, gitu Bapak Ibu. Terus penghargaan nasional lomba pendamping desa wisata melalui perguruan tinggi. Terus beliau juga udah sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Terus lomba Anugerah Desa Wisata 2021-2022. Selanjutnya juga BC Award, lomba Creative Tourism Destination Award, plus juga terus lomba Desa Wisata Nusantara. Yang terakhir Kalpataru kategori penyelamat lingkungan tahun 2024. Ini lagi hangat-hangatnya, masih baru kayak gitu Bapak Ibu. Yang terakhir salah satu pencapaian yang prestisius saya rasa, yakni Best Tourism Village dari UNWTO, ini dari dunia PBB, dan saya rasa luar biasa. Desa Pela bisa bersanding dengan desa-desa yang kayak Desa Panglipuran di Bali, Desa Ngelanggeran di Gunung Kidul di Jogja kayak gitu. Saya senang sekali. Selanjutnya nanti beliau akan berbicara tentang bagaimana menyulap desa yang tadinya banyak illegal fishingnya, penebangan pohon yang lain-lain kayak gitu, bisa sampai mendapatkan penghargaan lokal, nasional, bahkan dunia. Bagaimana konservasi yang dilakukan beliau, bagaimana advokasi, langsung sidak, bagaimana pesut endemik atau mamalia pesut mahakam yang tadinya mau punah sampai bisa banyak lagi, sampai 75 kalau saya baca artikelnya. Terus beliau juga merupakan heroes yang sudah diundang di Kikandi. Senangnya lagi kita akan dikasihkan materi tentang bagaimana gerakan pentahelik. Beliau bergerak di masyarakat, di pemerintah, contohnya akademik tadi
melibatkan kampus, melibatkan dan lain-lain saya rasa. Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, kita bisa menyiapkan pertanyaan sebaik mungkin. Waktu dan layar Bapak Alimin Azerbaijan, saya persilahkan Bapak. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua. Layarnya ada nampak kah Pak ini? Alhamdulillah sudah Bapak. Oke, siap. Yang saya hormati khususnya panitia pelaksana, juga hadir di sini para pakar, profesor, doktor, kemudian juga dari peserta ini sangat banyak sekali yang saya hormati seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya hanya berbagi pengalaman kawan-kawan semua ya. Pengalaman apa yang sudah kami lakukan terhadap desa yang kami kelola, juga pengalaman konservasi pesut makam dan lingkungan. Untuk itu sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui atau mengajar para peserta sekalian. Baik, kita ini mulai ya. Jadi desa Pela ini terletak di atas rawa, berhadapan dengan sungai, yaitu anak sungai Makam namanya Sungai Pela, dan bersebelahan dengan Danau Semayang. Nah, di sini di tahun 2017 itu kita bentuk kelompok ini. Ini inisiasi dari kita bersama anak-anak muda, kemudian pemerintah desa, dan seluruh warga mendukung adanya kelompok ini. Jadi kelompok ini bergerak di bidang pariwisata. Tetapi karena dia sungai, rawa, dan danau adalah termasuk dalam lingkungan, maka pariwisatanya dijalankan dan lingkungannya harus kita jaga juga. Nah, sebelum tahun 2017 itu banyak sekali illegal fishing atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum, racun, bom, dan alat-alat monopoli. Disinilah keresahan masyarakat Pela pada waktu itu karena mayoritas daripada penduduk Pela ini adalah nelayan. 99% adalah nelayan. Jadi danaunya itu luasnya 13.000 hektar. Kemudian tempat pemijahan ikan itu adalah di danau. Jadi kalau danau ini rusak, sungainya rusak, kemudian pohonnya habis, otomatis nelayan bagaimana untuk mencari pendapatannya. Nah, disinilah kita tergerak untuk membentuk kelompok. Dan pada saat itu hanya dinas pariwisata saja yang ada kelompok yang ada SK. Jadi kalau kita bikin kelompok itu kan harus ada SK-nya kan, supaya kita mudah untuk bergerak. Nah, dinas-dinas lain di 2017 itu di Kabupaten Kota Nagara maupun Kalimantan Timur itu belum ada kelompok yang istilahnya ada aturan hukumnya, hanya kelompok sadar wisata. Di sanalah komitmen kita, jadi pariwisata yang berbasis untuk melindungi lingkungan. Nah, di sini kita mengharapkan tadi dengan adanya kelompok ini, maka para penjara ikan yang nakal-nakal ini bisa mengurangi
Nah, jadi teknisnya adalah kita membuat peraturan desa dulu supaya menguatkan ini. Nah, kita datang ke pemerintah desa untuk menguatkan apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita tidak salah langkah nanti ketika kita menegur ataupun menangkap nelayan-nelayan yang nakal. Jadi kita desa kita dulu ini kita urus. Nah, lalu kita buatlah peraturan desa di tahun 2018 itu tentang larangan penggunaan alat tangkap nelayan yang tidak ramah lingkungan dan larangan untuk membuang sampah. Jadi kesimpulannya kita pada saat itu adalah di mana bahwa pariwisata itu ada 3 hal yang akan muncul nantinya. Yaitu yang pertama adalah kalau berbicara pariwisata atau wisata itu otomatis sudah urusan bisnis. Ya siapa nggak mau dengan duit kan. Nah kemudian imbas daripada pariwisata tadi ada lingkungan. Nah karena ini berbasis ekowisata, ketika wisata jalan lingkungan juga harus dijaga. Maka daripada itu semua ada yang di sungai, danau, rawa, kemudian keanekaragaman hayati, mamalianya harus kita jaga. Dan kebetulan di Sungai Pela ini adalah rumahnya Pesut Mahakam. Nah, Pesut Mahakam adalah merupakan mamalia langka di Kalimantan Timur, di Indonesia, bahkan di dunia hanya ada di Sungai Mahakam. Nah, dia bermain-main, melahirkan, kemudian dan lain sebagainya itu di Sungai Pela. Jadi jumlahnya sekitar 20 ekor yang bermain-main di Sungai Pela. Kalau keseluruhan menurut penelitian Yayasan RASI itu ada 60-70 ekor lagi untuk di Sungai Mahakam. Jadi kenyamanan pesut itu ada di Sungai Pela. Kemudian mungkin itu ya sejarah singkat daripada desa wisata dengan Pokdarwisnya. Kemudian latar belakang kita di sini yaitu banyak sekali sampah di sungai, penggunaan alat tadi, kemudian kelestarian pesut juga harus kita jaga di lingkungannya. Nah, di ekonominya akses untuk mendapatkan penghasilan alternatif belum ada, hanya kepada nelayannya. Kemudian pemuda-pemuda desa Pela juga tidak memiliki skill. Jadi di sini kita mengharapkan pemuda-pemuda ini bisa bergerak, bisa ada pelatihan-pelatihan. Kemudian kita juga melihat bahwa potensi pariwisata ini adalah keindahan danaunya, kemudian sungainya, alamnya. Ya, alamnya, kemudian ada habitat pesut. Juga masyarakat sangat sekali berdampingan dengan pesut. Jadi pesut itu adalah penanda daripada para nelayan. Jadi jika pesut itu lagi banyak, artinya ikan itu banyak. Apabila ikan banyak, otomatis nelayan dapat penghasilan karena mata pencarian daripada warga desa Pela adalah nelayan. Juga pesut dia pakannya adalah ikan. Nah, jadi di sini kita illegal fishing itu memang kita jaga betul itu. Jadi kita buat dulu peraturan desa, kita informasikan kepada warga desa untuk tidak menggunakan alat tangkap dan alat tangkap yang monopoli. Baru kita bergerak ke secara luas mengabarkan atau memberi informasi kepada desa-desa tetangga yang di belataran Sungai Mahakam. Mungkin lanjut ya. Nah, ini adalah kontribusi kita ya, karena sebelumnya penggunaan alat tangkap nelayan ini sangat parah sebelum tahun 2017, kemudian kematian pesut juga semakin banyak pada saat itu. Nah, disinilah tadi apa yang saya sampaikan tadi, kita buat peraturan desa, kemudian kita ada bentuk forum masyarakat untuk perlindungan pesut, sungai, danau, dan rawa. Kemudian ketika kita atau merazia atau menangkap atau oknum yang tidak bertanggung jawab, maka
pada saat ini penurunan pesut itu sudah 66%. Dan pada tahun 2001 sampai 2002 ada 5 bayi pesut yang lahir. Jadi 64 sampai 75 ya. Ini menurut penelitian Yayasan Konservasi Rasi. Juga kita berdiskusi dengan nelayan, kemudian menggerakkan warga untuk memungut sampah. Jadi disinilah kontribusi kita pada awal-awal dulu ya. Memang sejak awal-awal dulu kita sangat ini. Kalau kata orang itu berdarah-darah dulu sekitar 2 tahunan kita itu 2017 dibentuk 18-19 itu ya kita fokusnya kepada pariwisata untuk lingkungan dulu, tidak mencari hasil. Yang penting pesut ini bisa bertahan, kemudian nelayannya bisa bertahan juga dengan penghidupan dengan hasil nelayannya, kemudian baru pariwisatanya kita gerakkan pelan-pelan. Kalau lingkungan tidak kita jaga, pariwisatanya tidak akan jalan karena kita berbasis ekowisata. Mungkin lanjut. Nah, di sini apa yang saya sampaikan tadi juga kita berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian kita ada namanya museum nelayan juga di sini untuk edukasi. Dan saat ini kita ada di Museum Nelayan ini ya. Mungkin lanjut aja, udah saya sampaikan ini tadi. Oke, kita bercerita saja ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada zaman dulu kan masyarakatnya adalah nelayan, itu tidak mengetahui sumber daripada di Desa Pela ini bahwa sangat melimpah. Juga ekowisatanya juga ada. Kemudian kita berinisiatif di tahun 2017 untuk mengangkat Pela sebagai pariwisata ekowisata berbasis lingkungan. Nah, disinilah ada timbul di tahun 2019-2018 itu sehingga pada saat ini semua masyarakat sudah bisa menikmati hasil daripada pariwisata ini dengan catatan tetap melindungi lingkungan, kemudian melindungi pesut tadi, kemudian tidak merubah gaya masyarakat tradisional, yaitu dengan menggunakan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian budayanya juga tetap kita lestarikan, tidak menggunakan alat-alat yang illegal fishing. Oke, kita lanjut. Nggak bawa topi ya pada ya? Nah, di sini kita ada banyak sih berbagi pengalaman dengan baik itu secara di kabupaten, kemudian di provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, kita bagi ilmu kita sama-sama bahwa kita melakukan ini semua bukan hanya untuk kelompok, tetapi ini untuk kesejahteraan dan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Dan terbukti pada saat ini kita banyak menerima penghargaan-penghargaan baik dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sudah dapat merambah ke internasional. Jadi kontribusi kita dalam menjalankan misi kita ini yaitu meningkatkan kesejahteraan saat melindungi lingkungan, kemudian tidak merubah gaya hidup masyarakat tetap dengan gaya tradisional, tetapi membuat sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin lanjut, Mas. Lanjut ya. Nah, di sini kita di tahun 2019 itu bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam ya. Kami sangat berterima kasih juga kepada Pertamina Hulu Mahakam sebagai CSR kita pada saat ini. Itu di tahun 2018 kita berkenalan, kemudian di tahun 2019 kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau dengan Yayasan Konservasi, karena mereka di tahun 2000 sudah melaksanakan konservasi pesut Mahakam ini, dan kita di tahun 2000 juga sudah berkaitan dan berhubungan dengan Yayasan Konservasi Rasi ini karena pesut Mahakam itu berada di Sungai Pela, jumlahnya sangat banyak karena dia senang bermain-main di Sungai Pela ini. Kemudian dengan adanya teknologi yang bermunculan sehingga pada saat
tahun 2021 itu ada penemuan antara RASI dan PT Pertamina Hulu Makam, yaitu adalah pinger akustik, di mana pinger ini berfungsi untuk mengusir pesut dari alat tangkap nelayan yang namanya rengge atau jaring kalau bahasa ininya ya. Jadi alat ini dipasang, alat ini bisa mengundang ikan, tetapi dia pesut bisa tidak mau mendekat. Nah, jadi alat ini, jadi ada pembagiannya sekitar 80 oleh PT Pertamina melalui Yayasan Konservasi Rasi, dibagikan kepada nelayan-nelayan yang di pinggir bataran Sungai Mahakam, Sungai Pela, dan anak-anak sungai lainnya. Kemudian kita juga ada, ya ini ada pengelolaan juga ya, pengelolaan media sosial juga ada di sini. Oke, lanjut aja Mas. Nah, disinilah ada namanya Museum Nelayan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah edukasi. Jadi di tahun 2018 ketika kita melarang orang untuk tidak menggunakan illegal fishing, artinya orang harus mengetahui apa-apa sih alat-alat tangkap nelayan yang digunakan di Pela. Nah, lahirlah Museum Nelayan ini di tahun 2018. Ini adalah rumah kosong dulunya yang tidak terpakai, kita gunakan karena orangnya tidak ada. Jadi kita pakai, kita pinjam untuk menaruh alat-alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan. Di sini informasi-informasi ada di dalam museum. Nah, di tahun 2019-20 karena kita kerjasamanya dengan konservasi Rasi dan PT Pertamina Hulu Makam tadi, maka dibuatkanlah yang ini. Nah, yang ini yang baru ini karena Pertamina pada saat itu sangat konsen. Oh, ini apa ini? Ini meminjam, ini Pak, meminjam aja Pak rumahnya. Oh, sudah nanti kita bikinkan yang bagus gitu. Nah, ini adalah museum. Nah, di dalamnya ini adalah alat-alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan. Jadi di sini kalau dulunya kita menggunakan kertas aja ya untuk informasi, karena di tahun 2021 sudah era digitalisasi, maka semua alat nelayan yang ada di dalam museum ini itu sudah menggunakan barcode. Jadi orang bisa scan, sudah tahu alat nelayan tangkap ini. Jadi di dalam museum ini sudah banyak menggunakan digitalisasi. Jadi di sini informasi-informasi dan lainnya orang untuk belajar tentang alat tangkap nelayan. Jadi wisatawan yang datang ke sini bisa nanti melihat apa yang di dalam ini ketika mereka mau ikut nelayan bisa itu ikut. Mungkin lanjut ya. Lanjut Mas. Nah, ini adalah salah satu daripada penghargaan kita melalui desa wisata dan melalui kelompok sadar wisata. Jadi di tahun 2022 itu kita ada namanya Anugerah Desa Wisata, Pak Menteri langsung datang ke Pela, kemudian juga di lingkungan ada desa Proklim dari lingkungan hidup juga kita ada dapat. Kemudian kita ada tadi yang disampaikan oleh Mas Nopal tadi juga ada UNWTO. Kemudian kita ada ikut juga di dalam lomba-lomba. Semuanya itu adalah ekowisata dengan konservasi pesut mahakam. Ternyata kan ketika kita melindungi lingkungan, ketika kita sayang dengan lingkungan, alam dan lain sebagainya, ternyata bisa juga di pariwisata. Nah, disinilah kita melihat bahwa pariwisata itu sebetulnya adalah luas, jadi luas. Nah, di sini Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan kita dapat dari ini. Pariwisatanya kita sebagai ekowisata pesut mahakam. Bagaimana pesut mahakam ini bisa bertahan? Dengan cara melindungi pesut ini. Orang bisa melihat pesut, rame-rame lihat pesut. Tetapi kalau lingkungannya tidak dijaga, bagaimana pesut ini bisa berkembang? Bagaimana pakan pesut bisa bertahan ikan-ikannya kalau tidak kita jaga sungai, danau, dan rawanya? Nah, disinilah komitmen kita. Jangan melihat bisnisnya, tetapi lingkungannya juga harus dijaga, masyarakatnya juga tetap menjaga kelestarian pesut mahakam ini. Mungkin lanjut. Nah, di sini ada
liputan tentang Desa Pela nanti bisa dilihat, itu ada dari NetGeo, kemudian juga itu bermacam-macam, itu ada yang lainnya. Nah, jika para peserta ingin mendengarkan suara pesut, kita ada punya barcode-nya, nanti bisa di-share panitia kepada peserta. Itu adalah barcode untuk mendengarkan suara pesut di dalam air. Ada satu alat yang kita punya, yaitu nama alatnya hydrophone namanya. Jadi ketika wisatawan datang, ini alatnya ini ada semacam mikrofon itu ditaruh ke air ketika pesut lagi banyak. Karena kalau dia pesut itu lagi banyak, mesin atau motor yang kita gunakan dengan menggunakan perahu itu kita matikan dulu. Nah, jadi untuk pemirsa sekalian atau untuk peserta, ini ada barcode. Ini di museum juga ada, cuma kita bagikan untuk peserta yang hadir, baik itu di Kalimantan Timur maupun ini secara nasional. Nah, itu bisa nanti lihat suara pesut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kita jelaskan adalah kalibrasi pentaheliknya. Jadi kelompok yang ada di masyarakat itu, baik itu kelompok yang kami sekarang ini kelompok Kodawis atau kelompok yang lainnya, itu harus berkolaborasi atau berkemitraan, bersinergi. Kalau tidak bisa jalan juga. Kita sendirian tidak bisa. Jadi di tahun 2017-2018 itu memang kita sendirian jalannya dulu. Jadi kita dari nol itu jalannya. Nah, disinilah kita kemudian sambil belajar bagaimana ini bisa bertahan dan berjalan, maka harus sistem kolaborasi. Jadi kemudian kita ketemu dengan Pertamina Hulu Makam, ketemu dengan Yayasan Rasi, ya kemudian kita ada dari pemerintah, khususnya pemerintahan desa. Jadi satu kelompok itu jika tidak berkolaborasi dengan pemerintahan desa, insya Allah tidak akan jalan. Karena pemerintahan desa akan menentukan arah kebijakan dan sebagai pemangku kepentingan. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah desa, insya Allah ke depan. Apalagi Pak Kades kami sangat mendukung atas aksi-aksi dan kerja kami selama ini. Alhamdulillah beliau sekarang 2 periode kan, artinya didukung oleh masyarakat di Desa Pela ini. Jadi pemerintah desa, setelah pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat juga harus berkolaborasi semua itu. Kemudian kita dari pihak swasta juga harus berkolaborasi juga, ada di situ Yayasan Konservasi Rasi tadi, kemudian ada komunitas-komunitas pariwisata juga, itu berkolaborasi karena kita memerlukan komunitas-komunitas pariwisata dan komunitas-komunitas lingkungan ini dalam kita menjalankan, karena mereka memegang digitalisasi dan media sosial mereka itu sangat kuat untuk menginformasikan tentang kejadian atau apa-apa yang ada di Desa Pela. Kemudian juga ada akademisi. Nah, di tahun 2019 itu kita ada kerjasama dengan Polnes, dan pada saat itu ada lomba desa wisata melalui perguruan tinggi. Nah, di sana kerjasama kita di awal. Jadi pada saat itu ketika Polnes berdampingan dengan kita di tahun 2019, atau namanya ISTA, asal judulnya itu ya. Kemudian Politeknik Samarinda itu mendapat juara 2. Kemudian juga ada Aturin, juga lembaga wisata lainnya, ada juga Himpunan Pariwisata Indonesia, juga ada Forum DAS. DAS ini adalah daerah aliran sungai di Kalimantan Timur. Nah, kenapa kita bekerja sama? Karena dari pihak DAS ini akan melihat kadar airnya bagaimana, keadaan danaunya bagaimana. Jadi disitulah kita belajar dengan forum-forum seperti ini. Aku melok short course. Kemudian kolaborasi kita juga dari media. Media itu kan ada wartawan, juga ada media-media kita juga. Nah, karena tanpa media kita juga tidak bisa bergerak. Orang banyak tidak tahu. Nah, dengan adanya kolaborasi pentahelik ini, Pela ini yang tadinya tidak dikenal sekarang kan dikenal. Kemudian lomba-lomba juga kita ikuti terus. Dan pada saat ini ya posisi kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu posisinya maju. Mungkin lanjut Mas, selesai kan sudah?
Ya, oke, ingat pula, ingat pesut ya. Mungkin itu pengalaman yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf sekali. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aplaus yang meriah buat Pak Alimin. Saya rasa detail dan daging-daging semua ya. Bahkan kita bisa dengar suaranya pesut mahakam kayak gini, dan juga sampai kadar airnya sedetail itu Bapak Ibu. Beliau menekuni ekowisatanya. Tanpa panjang kalam, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya langsung kayak gitu. Saya Agus, Pak. Oh iya, Bapak Agus, silakan Bapak Agus. Ya. Bisa on cam Bapak Agus? Oh ya, Yang benar. susah, Oh, belum Pak ya. Gus. Yang hanya susah-susah tanyanya Pak Gus, yang Oh, enak-enak. iya. Justru ini bukan pertanyaan, Pak. Pak Alimin. Justru kalau nggak salah saya pernah Ketemu. ke semacam tur ya, bikin ribda lah kalau nggak salah, dari Samarinda sampai ke Melak sampai ke atas itu, terus kami berhenti di Tanjung Isui. Oh, Tanjung Isui. Kutai Barat. Itu Tanjung Isui sampai lah itu beda ya Pak? Jauh? Beda Pak, lain simpang. Bapak lewat, Oh, lain simpang. Lewat makam kah, lewat danau kemarin Pak? Atau lewat atas, lewat darat? Enggak, lewat itu kapal itu, bus air itu. Oh, pas Bapak di Kota Bangun itu ada simpang Pak, sungai kecil, namanya Sungai Pelak tadi. Oke, Kita masuk ke sungainya Pak. Oke. Iya, terima kasih. Nggih, di Tanjung Isui itu kan juga destinasi wisata nggih waktu itu nggih, karena Dia budaya itu Pak. Ada budaya, danau, betul. danau Jepang dia punya itu. Oke. Nggih, itu nyambung nggih kali danaunya Bapak tadi, nyambung nggak itu? Nyambung mungkin bisa ya? Pak, yang nyambung itu danau kami itu Danau Semayang, kemudian ada Danau Melintang Pak. Jadi ada 3 danau di Kaltim ini Pak. Di Kaltim ini ada 3 danau terluas. Kalau Danau Semayang 13.000 hektar, Danau Melintang itu 11.000 hektar. Nah, kalau Danau Jepang yang ada di Tanjung Isui tadi itu ada 15.000 hektar Pak. Luas itu Pak. Luar biasa. Ya, setidaknya saya sudah bisa merasakan ekosistemnya lah. Jalan-jalan di danau itu kan bisa kan, airnya kan setinggi lutut rata-rata ya Pak. Iya Pak. Ya, ada pasang, nanti ada turun lagi danau airnya. Nah, ini Pak, kami juga belajar dari Ngelanggeran ya, Panglipuran gitu-gitu. Kalau di Ngelanggeran itu untuk bisa menjadi desa wisata terbaik itu butuh waktu lama loh, Pak. Bisa 2-3 generasi ini di luar biasa di tempat Pak Alimin itu di Pela itu istilahnya resminya 2017 gitu dibentuk Pokdarwisnya gitu tadi. Ya, 2017 Pak. Ya, saya apresiasi luar biasa. 2019 Kemudian dijadikan desa wisata sudah dari Bupati Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu waktu terbaik untuk bisa melihat pesut itu kapan ya Pak ya? Waktu terbaik. Kemunculannya Pak sebetulnya, cuma jam-jamnya Pak. Jadi kita harus trip Pak. Jadi jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nanti jeda dulu, kemudian kita lanjut Pak jam 3 sampai jam 6. Jadi sepanjang Sungai Pela itu sampai ke muara Sungai Makam, stop di situ kita tunggu. Kemudian nanti kita mainnya sampai ke ini Pak, ke danau, karena Pela itu bersebelahan dengan danau. Kalau sama musim ikan Pak, kalau dia musim ikannya banyak, makanya pesut itu sudah Pak, aman sudah itu. Musim ikan itu maksudnya musim kemarau atau musim penghujan Pak? Itu dia bisa musim kemarau, bisa musim naik air Pak. Artinya karena ikan itu kan di danau dia Pak, pijahan ikan-ikan, itu nanti dia bertelur langsung gede kan. Nah itu yang kita jaga Pak, zona-zona inti itu yang kita jaga Pak. Di mana tempat-tempat pengejaran ikan itu yang kita jaga. Luar biasa. Terus kemudian Pak, itu Pak tadi sudah dijelaskan ada
kunjungan wisatawan. Kalau boleh tahu, kunjungan wisatawannya ada jumlahnya atau wisatawan asing sudah sampai wisatawan Nusantara didominasi. Kalau asing didominasi dari mana itu ada anunya Pak. Sama itu Pak. Jumlah masyarakat yang terlibat itu berapa Pak kira-kira? Terlibat langsung lah istilahnya. Kalau jumlah masyarakat kami Pak hanya sedikit Pak. Iya, Jadi iya. hanya 570 jiwa Pak. Oke. Kalau angkanya Oke. seratusan lebih aja Pak. Oke. Nah, Luar jadi biasa. mudah kita untuk ini Pak, koordinasi dan lain sebagainya itu mudah. Kalau yang terlibat Pak, hampir semua terlibat. Cuma yang di dalam pengelolaan ini 16 orang. Sehari-hari ya Pak ya. Iya, nah jadi Pak saya bagi pengalaman lagi sedikit. Ketika 16 orang ini di 2017 itu Pak sampai 2019 2 tahun Pak, kita tidak menerima hasil apa-apa, hanya melindungi pesut, promosi dan lain sebagainya tidak apa. Nah di tahun 2019 saya datang ke Pak Kades Belah Pak. Pak Kades gimana ini anak-anak ini sudah 2 tahun sudah ini kan dengan pariwisata, kemudian bagaimana istilahnya itu aspirasi daripada pemerintah desa untuk anak-anak ini. Nah kemudian Pak Kades mencari peraturan desa, akhirnya dapat Pak. Jadi semua 16 orang tadi diangkat menjadi staf desa Pak. Jadi ada yang di pariwisata khusus, kemudian ada yang di lingkungan, kemudian ada yang memang di desa untuk digitalisasinya Pak, untuk staf desanya Pak. Nah, ya jadi itu Pak. Jadi diangkat, makanya sekarang itu kita mudah untuk bergerak Pak. Ketika seorang kepala desa itu bisa memperdayakan masyarakat. Luar biasa. Artinya Pak, ya habitat pesut itu sudah ya Pak, teridentifikasi. Misalnya pesut itu kawinnya bulan apa, pemijahan bulan apa, terus ngelompoknya di mana, terus kapan wisatawan boleh mengunjungi, itu semua sudah ada SOP-nya ya Pak, sudah ada datanya. Ada Pak, ada datanya Pak. Jadi kalau dia melahirkan itu Pak antara Desember, Januari, Februari Pak. Maret itu bisa ada anaknya sudah. Maret, April itu sudah ada anak itu. Nah kalau dia lagi rame itu Pak antara Juni, Juli Pak biasanya Pak. Juni, Juli itu dia kawin tuh Pak. Karena kan kita lihat Pak, karena di sungai kita kan lalu itu iya, kita lihat Pak, dia kawin apa segala itu lihat kita. Iya. Kalau dia melahirkannya itu di danau itu Pak, ada tempatnya untuk melahirkan. Kemudian kalau pesut itu kehamilannya Pak 14 bulan Pak. 14 bulan ya Pak ya? Iya, dan dia melahirkan kayak manusia juga satu. Oh satu. Kemudian masa umurnya itu di bawah 40 tahun Pak. Oh, di masa bawah umur pesut itu. Ya, dia enggak bisa lewat daripada 40 tahun udah meninggal dah. Oke. Ya luar biasa ini Bapak Ibu yang di sini, kalau ada waktu silahkan. Saya pengen lagi sana, luar biasa pokoknya. Apalagi sekarang ada Pak Alimin ya, jadi sudah ada yang ada tim memandu ya. Iya. Kalau kami dulu belum ada yang bisa bercerita Pak, jadi tanya sana sini gitu. Tahun berapa itu Pak? 2000-an Pak, 2005. Ya, lama sekali. Okay. Itu karena belajar dari Nganggeran itu juga dengan ekowisata mampu merubah kehidupan Pak yang dulu. Ini sekedar sharing ya Pak ya? Ya, saya pernah juga Pak dibawa kementerian ke Langgeran. Jadi kita belajar ke Langgeran Pak. Iya, ke tempat Mas Sugeng ya, Mas. Iya, dapat masukan dari Langgeran. Jogja kan? Luar biasa. Iya, betul. Pak Sugeng. Kidul. Nah, ini cerita yang menarik, artinya ternyata Pak banyak Pokdarwis itu juga melakukan kunjungan ya, istilahnya hanya copy paste, tapi ternyata tidak semudah itu, tidak sederhana itu Pak. Gitu Pak. Karena permasalahan di masing-masing desa wisata itu beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Kalau tidak tahu bahwa di balik sukses itu ada cerita
perjuangan ya, sedihnya gitu-gitu, dan itu yang harus semangat itu yang harus kita jaga terus. Itu yang kadang di desa lain itu tidak seperti di Manggeran, tidak seperti di Peting Panglipuran, ya termasuk di Pela ini, kegigihan itu Pak yang kita selalu suarakan. Ya, sementara itu selamat Pak Ya, terima kasih Alimin. Bapak. Ya, Ya, semoga nanti sukses jalan-jalan lagi ke selalu. Kaltim. Biasanya kalau Siap, sudah siap. minum air Kaltim, Pak, balik lagi nanti, Pak. Ah, betul, betul, betul. Itu Pak, maaf ini sekalian, itu fasilitas atraksi dah siap, akomodasi Ada, Pak, homestay. Jadi rumah warga kita homestay. jadi homestay, Pak, biar mereka Oh, mendapatkan imbas juga dari pariwisata, Pak. Jadi nah rumah warga itu jadikan homestay, Pak. berapa Kayak yang di Penting kamarnya? Sari. Kita contoh Iya, Penting Sari, Pak. oke. Berapa kamar Pak di Pak, sana? Di sana ada 1 kamar, ada 2 kamar, ada 3 kamar, Pak, setiap rumah beda-beda. Oke, jumlah totalnya Pak dan Jumlah biaya sewa totalnya sekitar 20 kamar, Pak. 20 kamar. Sewanya berapa Pak kira-kira? Sewanya itu kita 200.000, Pak. Kemudian Hmm, itu dapat makannya 2 kali, Pak. oke, oke. 1 malam. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Selamat Pak. Oke, Sampai makasih jumpa. Bapak. Oke. ya Ya, Bapak Gus. Moga Terima kasih. saya kembalikan ke Pak Novan. Monggo. Ya Pak Gus. Sebelumnya dari mana Pak Agus? Saya dari Jogja, Pak Noval. Oh, oke. Oke. saya Ya, jalan-jalan. baik Bapak Gus. Udah detail ya. Iya, Ini kasihan yang lain ngantri untuk bertanya. iya, Siap. moga. Pak, dari Jogja kita pindah ke Pak Herman Pelani. Silakan perkenalkan dari daerah mana dan dari institusi mana. Monggo silakan dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali rasanya saya bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Alimin ya. Sebelumnya saya Herman Pak. Saya Ya, Herman. Pak Herman. Ya, dari Ya, terima kasih Pak Herman. Ganteng sekali Pak Herman ini. Ya. Ya, hari ini saya senang sekali mendapatkan pencerahan Pak ya dari Pak Alimin mengenai bagaimana kemudian saya fokus pada illegal fishing-nya Pak ya. Kebetulan saya orang hukum, jadi artinya saya biasanya ya bukan banyak sih, sering ya berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum di bidang illegal fishing Pak. Tapi saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Alimin bahwa bagaimana kemudian illegal fishing itu bisa diatasi di Desa Pela itu dengan 3 pendekatan sebenarnya. Yang pertama dari pendekatan peraturan ya, dibuat peraturan desa. Yang kemudian yang kedua ada namanya kolaborasi ya, setiap stakeholder ya, dan adanya political will dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Cuman yang saya ingin tanyakan Pak, ini trik-triknya Pak ya, sehingga bagaimana kemudian peraturan desa ini bisa efektif ya dilaksanakan, dijalankan di tengah-tengah masyarakat, karena jujur Pak, sering sekali kita ya membuat sebuah peraturan, tapi peraturan itu harusnya ditaati, tapi di lapangan itu banyak dilanggar Pak ya. Jadi apa sih yang menjadi trik-triknya di Desa Bela, kemudian sehingga peraturan desa yang mengatur tentang pencegahan illegal fishing itu bisa efektif Pak ya. Mohon bisa di-share ke kita Pak ya, sehingga dengan ilmu yang Bapak sharing ke kita bisa kami juga aplikasikan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak ya. Oke, Pak. sama-sama Pak. Oke. Jadi Pak, tadi kan udah kita cerita ya, di sebelum tahun 2017 itu illegal fishing itu ramai Pak, kayak pasar malam pokoknya. Nah, jadi keresahan masyarakat ini Pak yang kita tangkap. Karena saya juga kan di BPD Pak, Badan Pengurusan Desa, jadi laporan itu ke saya Pak. Nah, jadi karena laporan masyarakat ini semakin banyak kepada kita Pak, ya kita bikin kelompok aja sudah, supaya dari kelompok masyarakat gitu nah Pak. Nah, jadi Pak, ketika illegal fishing ini merambah, kita ini sosialisasikan dulu Pak dengan masyarakat. Jika ini orang luar yang ngambil tempat, kita juga ngambil tempat, nah gimana nanti habis ikannya? Dan sedangkan mayoritas
kita adalah nelayan menggunakan alat tangkap tradisional kan. Nah, di sini Pak, ketika itu masyarakatnya, oke, kita razia saja. Kami tidak melakukan, asal orang yang di luar Pela itu ditangkap gitu nah Pak. Nah, kita kan nggak sembarangan tangkap Pak, kalau nggak ada aturan. Kan gitu. Nah, jadi kita bikin dulu perdes Pak. Peraturan desa tentang larangan alat tangkap dulu. Nah, setelah perdes itu keluar, baru kita lagi sosialisikan. Ini hasil perdes kita. Karena kan perdes itu mengundang masyarakat juga untuk pembikinannya. Nah, setelah kita undang masyarakat, kita jelaskan, masyarakat setuju, Pak. Nah, jadi ketika orang Pela ini melakukan, itu ada juga, Pak, sanksi sosialnya. Ada sanksi sosialnya. Nah, sanksi sosialnya adalah ketika ada bantuan contoh seperti BLT dan lain sebagainya, mereka tidak akan dapat ketika ketemuan. Kita cabut, Pak, dari pemerintahan desa itu. Itu sanksi sosialnya. Jadi ketika mereka sudah mentaati aturan itu, baru kita jalankan ke masyarakat luas. Kan nelayan-nelayan di luar Pela itu sebetulnya boleh sih menangkap ikan, cuma harus sama seperti apa yang digunakan di Pela. Nah, kemudian kita kasihlah informasi tentang larangan ini, peraturan desa ini kita kepada kepala desa yang ada di sekitar desa-desa di sekitar Pela tadi, Pak. Ada beberapa desa. Jadi mereka tahu sudah kalau melakukan illegal fishing ke tempat kita, artinya itu risiko sudah kita tangkap dan kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kita laporkan kepada yang berwajib. Nah, jadi itu Pak teknis-teknisnya kemarin yang kita lakukan pada saat itu. Jadi peraturan desa ini kemudian kita bawa ke pemerintah Pak melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, dari Dinas direvisi kembali, kemudian dibawa lagi ke pemerintahan daerah melalui peraturan bupati, keluarlah Pak peraturan bupati nomor 20 nomor 75 tahun 2020. Sedangkan kita bikinnya tadi 2017. Bupati sangat merespon Pak masalah illegal fishing ini. Kemudian keluar itu larangan alat illegal fishing dan konservasi busur makam. Jadi alhamdulillah gara-gara perdes kita tadi di tahun 2018 tadi, kemudian direspon oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian direspon lagi oleh pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah sekarang aman Pak tempat kita. Karena risikonya ditangkap, dibawa ke kantor polisi Pak, itu Pak. Barangnya kami sita. Itu sudah ada aturannya. Nah, kemudian Pak, sanksi dari warga Pela kita cabut Pak. Yang dia dapat BLT apa segala kita cabut kalau orang Pela. Jadi sanksi sosialnya itu Pak. Mungkin itu Pak tipnya Pak yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengaplikasikan atau menambah apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu Pak. Baik Pak Admin. Gimana Pak Herman? Leni? Pak Herman Pelangi. Jangan jaringan ini. Gimana Pak Herman? Ada respon? Jaringan nih. Halo Pak Herman. Baik, terima kasih. Oke. Dari mana Pak Herman? Soalnya ini pesertanya dari Aceh sampai Papua Bapak. Jadi biar sekalian kenal. Buat jaringan sepertinya. Baik. Silakan Bapak Ibu. Saya mungkin Pak. Oh ya, silakan Pak Nur Habibi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alimin. Waalaikumsalam Pak. Ya, perkenalkan nama saya Nur Habibi Pak. Saya alumni Magister Kehutanan dari Universitas Munawarman Pak. 3 tahun di Samarinda dulu. Wah, orang Samarinda juga Ya. ini. Ya Pak, alhamdulillah bisa Saya ketemu. sekarang jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Lampung. Oh, Lampung. Ya, walaupun 3 tahun di Kalimantan, saya nggak pernah lihat pesut mahakam itu seperti apa gitu kan. Aduh. Hanya Meninggalkan lihat Samarinda kapan Pak?
Saya keluar dari Samarinda itu 2010, Pak. Jadi Oh, begitu selesai 10. wisuda, masuk 2007, selesai wisuda 2010, jadi nggak ke sana lagi gitu. Ya hanya Oh, kontak-kontak aja sama teman-teman. kita Ya, bergerak di 2017, Pak. Udah 7 tahun Bapak di Lampung. iya. Ya artinya memang yang saya sampaikan tadi bahwa selama 3 tahun saya di Kalimantan Timur di Samarinda itu saya nggak pernah lihat Lihat pesut pesut. mahakam itu seperti apa gitu kan, hanya Oh, lihat patung-patungnya saja, patungannya simbol-simbolnya banyak, saja. Pak, patung. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya yang jadi penyebab punahnya pesut mahakam itu apakah memang hanya dari illegal fishing itu tadi, dari nelayan-nelayan yang memang menangkap apa namanya pesut mahakam, atau memang ada faktor lain Pak? Karena yang saya perhatikan di sekitar Sungai Mahakam itu kan banyak perusahaan-perusahaan ya, itu ada perusahaan kayu, kemudian sampai Sanga-Sanga itu ada apa namanya perusahaan pertambangan batu bara atau perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah memang betul hanya berasal dari illegal fishing atau memang ada faktor lain yang menyebabkan pesut mahakam itu jadi punah gitu kan. Saya harapkan Oke, nanti ketika saya kembali lagi ke Kalimantan Kaltim Timur, karena yang disampaikan oleh Pak Alimin tadi kalau udah minum air Sungai Mahakam itu kayaknya pasti kembali, Pak. ya harus kembali. Oke, Ya, Pak. mungkin itu Itu, Pak itu yang pertanyaannya ya, saya Pak. tanyakan Pak. Oke, Ya, siapa? terima kasih Pak. Jadi selain illegal fishing sebetulnya Pak dulu itu banyak faktornya karena sebelum di 2002 tahun 2000 sampai 2017 itu penyebabnya itu banyak yang mati di Sungai Mahakam Pak. Di Sungai Mahakam itu ponton-ponton tuh kayak pasar malam Pak sekarang. Itu Pak penyebabnya dia ada tertabrak. Kemudian limbah-limbah Pak. Limbah-limbah perusahaan entah itu sawit entah itu bara. Itu juga penyebab dari kematian pesut Pak. Nah kalau di sungai-sungai kecil atau di Sungai Mahakamnya ketika nelayan itu salah Pak menaruh alat tangkap nelayan. Jadi kesalahan mereka itu menaruh itu menghalangi jalannya pesut Pak. Nah kalau di Pelak kita sudah ada punya aturan itu Pak. Jadi jalan pesut itu tidak boleh ditaruh alat nelayan, boleh itu kita larang. Jadi alat nelayan itu menyesuaikan dengan keadaan di mana pesut itu akan dia berenang atau lewat gitu Pak. Jadi kita ada aturannya. Jadi selain daripada illegal fishing, racun dan lain sebagainya, yaitu Pak ada ponton, ada limbah juga di Mahakam. Makanya pesut ini pada saat ini Pak dia lari ke Sungai Pela, di mana Sungai Pela ini masih asri Pak. Jadi kita tidak berdekatan dengan perusahaan, Nggak ada ponton yang masuk di Sungai Pela ini Pak, nggak ada kapal-kapal gede. Jadi di sini kenyamanannya pesut itu Pak. Nah mungkin itu Pak salah satu kematian pesut itu Pak. Ya, Pak. terima kasih Pak. Mungkin saya harus berbagi sama penanya yang lain. Ya, Padahal Terima mau kasih lanjut. Pak Limin. Yo sama-sama Terima kasih Pak. Pak Noval ya. siap, siap, Ya. siap. Ini bisa Asosiasi Peneliti Kalimantan bisa akomodir nih. 88 yang terdaftar Pak. Nanti terakhir nanti kita bisa berkunjung sebenarnya nanti. Yang 88 berkunjung ke Pela Pak supaya enak nanti. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Kita masih Ya, ada waktu. adakah ibu-ibu? Ini cowoknya 3 sudah, cewek lagi. Ya, silakan. Ada Bu Hardiati, ada Bu Tamriyatin, ada Bu Ya. Lia Emilia. Silakan Bapak Ibu. Ini mumpung ketemu Pak Alimin, jarang-jarang kita ketemu. Saya coba Mas. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Azizah. terima kasih kesempatannya Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Alimin. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Saya seringkali terpesona gitu loh Pak. Bisa sesuatu yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, Saya amin. sendiri sering ini Pak juga riset-riset, tapi memang karena bidang saya pemasaran, yang riset yang sering saya angkat itu tentang produk-produk yang ramah lingkungan.
Nah, riset Oh. saya yang terakhir itu, Pak, ternyata Gen Z itu kurang mempercayai adanya produk-produk yang ramah lingkungan itu. Artinya yang saya mau coba tanyakan ke Pak Alimin ini gimana caranya gitu. Nah, Karena memang Pentahalik itu menyatukan berbagai macam elemen itu luar biasa susahnya gitu. Tadi kalau Pak Ilman tadi berbicara masalah hukum, mengartinya Pak Alimin menyampaikan bahwa hukumnya dulu ini Mbak harus ditegakkan gitu. Tapi kalau di masyarakat kan nggak bisa langsung ini, pasti ada oh aku untung nih, oh aku rugi nih, kan ada pasti ada hal-hal yang seperti itu yang dipertimbangkan walaupun tidak diucapkan gitu Pak. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan seperti itu tentunya sangat menghalangi gitu. Makanya kalau yang di Palipuran bertahun-tahun. Tapi kalau Pak Alimin bisa bentar ya Pak, 2017 sampai sekarang nggak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun ya Pak ya, sampai 2019 sudah jadi seindah itu gitu. Jadi mohon berbagi gitu Pak. Iya, mohon berbagi suka dukanya pada awal transformasi nih, transformasi mulai dari hal yang tidak bisa dikelola secara pariwisatanya menjadi sesuatu yang indah luar biasa seperti ini. Begitu Pak Alimin, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Saya lupa kalau ini Oke. Indonesia. Siap. Ibu Saya dari mana, lupa Bu? kalau Dari saya mana, Ibu? saya Jember, Pak, Oh, Jawa Timur. Jember. Iya. Jember. Oke, Jember, Jawa Itu Timur. teknologi dan sains Mandala. Oke. Ngaten Pak Dokter Siap, siap Noval. Bu, siap Bu. Terima Monggo kasih langsung Pak banyak. Alimin. Banyak Ya, yang oke. takjub ini dan minta langsung kita mau action kayak gimana ini Pak gitu. Oke, terima kasih Ibu. Soalnya saya yang belajar dengan Ibu. Ibu dosen kan tadi itu ya. Saya yang belajar. Saya ini lulusan SMA aja, Pak Nopal. Iya, soalnya saya belajar sama Ibu ini. Enggak, Pak. Jadi, Kalau dosen ini teorinya, Pak, bukunya. Prakteknya puyeng. ya, gini Bu. Suka dukanya Bu ya. Suka dukanya pertama. Jadi ketika kita membentuk kelompok ini ada juga Bu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra sebetulnya. Sebetulnya ini enggak kita ceritakan, tapi karena Ibu mau saya ceritakan sudah, enggak apa-apa. Jadi dari masyarakat, sebagian masyarakat itu Bu, kalau ada pariwisata nanti maksiatnya banyak karena religinya itu tinggi betul Bu di Perla ini. Nah, Bu. Ada juga nanti ini banyak lah Bu yang kayak gituan kan. Nah, di situ kita pelan-pelan Bu, pendekatannya pelan-pelan. Nah, ternyata di sini kan keagamaannya kuat. Artinya Bu, kita bikin peraturan atau semacam apa ya di dalam paket itu supaya si guide, kalau orang bule ya, ini kan banyak bule Bu. Orang bule datang itu harus menggunakan sarung misalnya Bu ya. Kemudian tidak boleh yang terbuka. Nah, ini kita sama masyarakat nih Bu diskusinya. Jadi saya itu lebih ke masyarakat Bu pendekatannya Bu. Apa kira-kira kalau bule datang ke sini? Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan kita, berinteraksi dengan kita, kemudian bagaimana pakaiannya misalnya kan gitu. Itu kan permasalahannya. Jadi kita bedah dulu permasalahannya Bu. Dia masyarakat yang menentukan. Nah, baru kita simpulkan, kita rangkumkan. Oh, ternyata harus pakai ini, misalnya pakai ini. Nah, itu nanti sama guide-nya Bu. Ketika mereka ingin bawa bule atau bawa tamu, nggak boleh terbuka misalnya kan. Kalau mandi pakai sarung, tapi kan sekarang mandinya sudah di homestay, nggak di sungai lagi kan. Nah, itu Bu untuk yang suka dukanya tadi kan. Kemudian Produk ramah ya, lingkungan. kemudian yang ya dari awal itu kan ketika kita melakukan sesuatu itu pasti tadi kan ada, kalau sudah bagus kan apa kata orang itu ya, ketika ada gula banyak semut gitu kan. Kalau sekarang sudah Kita seperti sudah- gula, Pak. Kalau awal-awal kan pasti belum gitu. Jadi itu Bu, jadi kita aturan dulu ke masyarakat, pendekatan dulu bahwa ini. Nah, kemudian kan sekarang masyarakat yang nikmati Bu, yang UMKM-nya ada bikin kerupuk ikan, ada bikin abon ikan, kemudian rumahnya kita jadikan homestay. Nah, mereka juga berterima kasih kepada kita karena hasilnya itu Bu, enggak untuk kami di kelompok, langsung ke masyarakat. Karena Pok Darwis tadi anggotanya yang 16 yang bergerak tadi kan itu sudah digaji desa Bu.
ada yang di lingkungan, ada yang di. Nah, jadi kita sebagai pengelola ini hanya koordinasi aja, Bu. Koordinasikan ini, koordinasikan itu, kemudian urusan-urusan ke pemerintah baik itu kabupaten, kecamatan, provinsi itu memang kita, Bu, di ini di apa di keanggotaan apa yang ini yang inti lah itu yang bergeraknya, Bu, untuk bagaimana caranya dapatkan ini, bagaimana cara itu, Bu. Tapi kan kalau ke pemerintah lewat proposal juga, tapi proposal itu juga kan harus ada apa teknisnya juga yang untuk mendapatkan. Makanya, Bu, itu cepat bilang Ibu tadi 7 tahun sudah gini kok, sudah cantik gitu desanya. Nah, itu. Jadi bergeraknya, Bu, cepat tuh. Saya nggak mau lambat-lambat gitu lah, Bu. Mungkin itu, Bu, suka dukanya tadi. Iya, berarti ada ini ya Pak ya, penggabungannya luar biasa ya Pak ya. Pakai budaya juga, pendekatan agama juga, selain aturan yang tadi dijelaskan ya. Wah, ini risetnya kualitatif ini Mas. Jadi Ya, jadi semuanya, Bu, mudah-mudah, Bu. Kalau kita ini kan sudah 40-an ke atas ya. Jadi karena ini tadi yang dibilang Pak Nopal tadi Gen Z apa itu, saya nggak tahu juga namanya. Nah, kan lain dunia kita sudah. Jadi anak-anak muda, Bu, saya yang ambil di tahun 17 itu, yang ada SMA pada waktu itu, ada yang baru lulus, ada yang sudah lulus 2 tahun. Jadi mereka yang 16 ini nggak usah kemana-mana lagi, kelola desa. Itu, Bu, prinsip kita pada saat itu ya. Alhamdulillah sekarang kan aman sudah semuanya mereka. diajak turut serta ya berarti Pak ya, itu ya Pak ya. Ya, Apa yang genset yang biasanya pegang HP diajak ini ya Pak ya. ya Cari diajak keuntungan itu. juga ya. Ya, jadi Gen Z milenialnya saya gabung di situ, Bu. Ayo sudah kita ini kan desa kita. Nah, tadi kan di Museum Nelayan tadi kan hanya kertas biasa, Bu, diketik kan. Nah, sekarang kan sudah pakai barcode. Orang tinggal scan sudah tahu tentang pela di situ, Bu. Iya, Jadi iya. itu, Bu, anak-anaknya, Bu. Luar biasa. Mungkin itu, Bu. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Alimin. Oh, siap. Makasih banyak. Moga Ibu nanti ke Pela lihat pesut. Ya, semoga saja Pak. Kayaknya bagus bener itu videonya. Oh, sudah diputar kan tadi? Saya susah masuk tadi jomnya. Oh iya. Kebanyakan Oke. lihat pela Pak, jadinya lupa sama zoomnya. Oke. Iya. Yuk lanjut, Pak Bapak Ibu, Nopal. silakan. Ya, mohon izin, Pak. Lanjut. Mohon izin, Pak Nopal. Saya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Semua. Siapa nih, Pak? Ya, saya dari Kabupaten Mandeling Natal, Pak. Mandeling Natal. Di mana tuh, Sumatera Pak? Utara. Ya. Oh, Sumatera. Ya. Jadi Semoga saya saya ke Sumatera nanti, Pak. ya, Doa sangat Pak ya, menarik saya ke nih, Sumatera Pak. nanti. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Kita tahu kan pembangunan pariwisata ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya, apakah dalam hal ini Bapak dalam membangun pariwisata itu ada menggunakan dana desa ataupun mungkin bantuan dari Pemkab atau provinsi atau mungkin dari pusat? Itu pertama, Pak, untuk pembangunan pariwisatanya. Kemudian yang kedua, strategi apa sehingga Bapak bisa bertahan sampai saat ini mempertahankan pariwisata yang ada di daerah Bapak? Karena umumnya kita di daerah kami itu biasanya pariwisata itu hanya berjalan ketika ada perlombaan gitu. Artinya umurnya mungkin hanya 6 bulan, 1 tahun. Habis perlombaan, habis penilaian bubar gitu kan. Jadi kita kebanyakan di sini menggunakan dana desa, Pak, untuk membangun wisata gitu. Jadi kalau Bapak ini kira-kira pendanaannya itu fokusnya dari mana gitu untuk pembangunan pariwisata. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa kalau sasarannya adalah wisata mancanegara, pasti dari beberapa jurnal referensi yang saya baca, itu mereka ke Indonesia ini kan karena pertimbangan biodiversity Indonesia, kemudian juga karena culture di Indonesia. Nah, di daerah Bapak, kearifan lokal atau culture apa yang faktor utama yang Bapak suguhkan sebagai atraksi wisata mungkin untuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah Bapak? Mungkin itu saja dulu, Pak Alimin. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak siapa namanya tadi ya? Pak Parlin Lubis. Pak Parlin Lubis. Oke, Ya, Pak. benar, Pak. Langsung saja, Pak. Jadi, Pak, masalah pendanaan tadi ya. Jadi 2017 sampai 2018 kita nggak ada punya dana, Pak. Kita hanya mainkan medsos, Pak.
mainkan medsos di 2 tahun itu, nggak ada pendanaan apa-apa. Kita hanya mainkan medsos, orang datang, ya kita jemput Pak, apa dengan perahu-perahu kita Pak. Artinya perahu nelayan, mereka yang dapat perahu nelayan. Kemudian anak-anak ini kan ada yang punya perahu, ada yang enggak. Jadi ya itu sudah Pak yang kita jalankan di 2 tahun terakhir Pak, di 2017-18 itu. Nah kemudian di tahun 2018 kita tadi kan ketemu sama Pertamina Hulu Mahakam, kemudian ada tadi apa? Ada Yayasan Konservasi Rasi tadi, Pak. Nah, mungkin ada sedikit-sedikit dulu bantuan mereka. Teman mereka melihat dulu kinerja kita bagaimana, apakah kita bisa bergerak atau tidak. Kan gitu. Nah, kemudian di tahun 2019 kita baru dapat bantuan, Pak. Itu pun setelah kita juara di tingkat provinsi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur itu memberikan 1 perahu dan 1 dermaga. Nah, itu Pak yang kita kelola dulu. Pada saat itu dermaga sudah ada, perahunya untuk jemput tamu sudah ada. Itu yang kita kumpulkan pelan-pelan. Nah, di tahun 2019 kita sudah ada ke nasional dengan yang tadi ya, dengan Polres Samarinda tadi, dengan akademisi. Kita ada kerjasama dengan akademisi juga. Nah, kita juara di akademisi tadi kan ada itu hadiah kan. Nah, hadiahnya itu khusus untuk operasional kita, Pak, untuk pergerakan kita pada saat itu. Nah, dana-dana inilah kemudian yang kita gunakan untuk promosi dan lain sebagainya. Orang semakin banyak datang, kemudian promosi berjalan, kemudian lomba-lomba yang kita ikuti, Pak. Lomba-lomba yang kita ikuti sebetulnya ini. Kita ini banyak menang-menang di lomba, jadi dananya itu untuk operasi. Nah, nanti pergerakan kita itu adalah membuat proposal-proposal, Pak. Jadi proposal-proposal itu yang kita buat. Nah, berhubung kita ini tadi kan ada sangkut pautnya dengan pemerintahan desa, sedikit banyaknya kita mengetahui. Makanya saya infokan kepada seluruh Pok Darwis dan kelompok-kelompok masyarakat di desa itu libatkan semua elemen-elemen yang ada di masyarakat supaya mengetahui kan, khususnya di pihak pemerintahan desa juga dilibatkan supaya tahu. Jadi proposal-proposal itu kan banyak Pak, sebetulnya peluang-peluang itu banyak peluang-peluang menyesuaikan dengan potensi desa kita. Nah, misalnya potensi desa kita ini adalah nelayan, otomatis koordinasinya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Kalau dia pariwisata kan otomatis ke Dinas Pariwisata sudah. Nah, untuk media-media digitalisasi itu kan ke Kominfo tujuannya. Nah, untuk desa itu jelas ke DPMPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang di bawah naungan Kementerian Desa. Nah, itu Pak yang kita lakukan. Nah, kemudian kita kelompok-kelompok nelayan ini kita ajarin Pak bahwa sistem bagaimana pembuatan proposal, karena proposal itu ketika kita ajukan, insya Allah kalau yang kita Pak pasti dapat gitu. Nah, karena di sini kan ada juga pihak dari anggota dewan kan, nah dia menggunakan dana aspirasinya. Kalau misal dari dinas-dinas terkait ini tidak bisa, mereka akan melimpahkan ke anggota-anggota dewan. Anggota-anggota dewan yang kita menangkan gitu ya di desa kita. Boleh itu, boleh sebetulnya. Yang penting ketika musrembang di desa itu kelompok-kelompok masyarakat ini ikut dan mengetahui apa sih yang diinginkan dari kelompok-kelompok ini dimasukkan nanti Pak di acara musrembang itu. Kemudian setelah masuk di musrembang itu baru nanti pihak desa masukkan di APBDes. Di APBDes namanya itu. Nah, setelah di APBDes itu masuk, nanti ada operator namanya Pak. Dia akan memasukkan namanya SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, proposal kita tadi dimasukkan di situ dulu supaya dapat dari itu. Nah, itu teknis-teknis kita Pak di dalam mendapatkan bantuan-bantuan itu. Kemudian untuk kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini yang sampai saat ini kita pertahankan adalah budaya nelayan kita yang menggunakan alat tangkap tradisional. Itu yang kita pertahankan pada saat ini. Kemudian kita tidak merubah gaya masyarakat menjadi gaya yang modern atau merubah yang seperti apa gitu. Tetap dengan budaya nelayannya dengan menggunakan alat tangkap nelayan. Itu yang kita kearifan lokal. Kemudian ada tari juga, ada kuntau juga yang kita pertahankan. Jadi keunikan pola ini adalah yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian desa ini kan sudah berada di atas rawa.
kemudian berhadapan dengan Sungai Pela, di mana Sungai Pela adalah lalu lalang habitat pesut mahakam dan bersebelahan dengan danau. Itu Pak kecantikan daripada Desa Pela yang kita kelola. Dan orang-orang dulu kan belum melihat di situ. Kita pelan-pelan, oh ternyata ini, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Sehingga sampai sekarang kita terus Pak, bagaimana caranya supaya potensi-potensi sekecil apapun kita angkat. Karena ada 3 dalam pariwisata itu, ada 3 keunikan, keautentikan, kemudian kekhasan satu desa. Ya insya Allah Pela dapat itu Pak. Mungkin itu Pak penjelasan dari kami Pak. Ya. Pak Baik, Sabana. makasih Pak. Sukses selalu Pak ya. Saya kembalikan Ya. Pak. Ya. Yo, siapa? Mudah-mudahan suatu saat saya berkesempatan ke sana Pak. Amin. Ya Pak. Yo. Siap-siap, Yo. makin lama makin banyak yang langsung mau terjun payung ke Desa Pela ini, Pak. Oke, Bagaimana ini Mas Nopal? oke. Siap. Asosiasi Peneliti Kalimantan siap mengakomodir pokoknya. Hubungan. Pak Romawi, oke silakan dulu. Baik, terima kasih Pak Dr. Noval. Alhamdulillah. Terdengar ya Pak Dr. Noval ya? Suara saya. Aman Bapak. Oke, Pak Alimin. Oke, Bapak. Mohon maaf ya, saya ingin bertanya agak teknis. Ya, tidak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pariwisata itu kan tidak serta-merta jadi Pak ya. Ya. Perlu perjuangan yang panjang lah. Nah, Ya. ketika belum jadi itu, para stakeholder di sana itu beliau-beliau itu punya pekerjaan lain atau memang bagaimana? Karena kan beliau-beliau itu juga ingin bertahan hidup, menyekolahkan anaknya, membiayai keluarganya. Kalau dia hanya mengandalkan pariwisata yang belum jadi ketika itu kan teknis kehidupan sehari itu bagaimana? Kalau sudah jadi enak Pak ya, Pak Alimin ya, kalau sudah jadi ya tinggal seperti orang investasi gitu kan, tiap bulan ada dividen, ada apa gitu kan. Tapi kan pas belum jadi, para stakeholder di sana itu punya pekerjaan lain atau memang pure murni di pariwisata itu gitu. Itu Pak Alimin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Pak Alimin dan Dr. Noval. Oke, makasih Pak. Jadi pertanyaannya tadi sebelumnya Pak ya, sebelumnya kalau udah jadi enak sudah bilang Bapak kan yang sebelumnya gitu Pak ya. Nah, jadi kan sebelumnya tuh Pak kita memang tadi untuk melindungi para nelayan ini Pak dari illegal fishing dari luar dari mana-mana supaya ikan tadi jangan sampai habis Pak. Itu sebetulnya awal kita Pak. Nah, ketika kita melindungi ini Pak, ternyata banyak anak-anak muda ini kita ini aja wisata aja sudah supaya semakin banyak orang datang ke Pela semakin malu dia melakukan illegal fishing. Nah, itu Pak sebetulnya yang pertama dulu Pak. Nah, jadi itu kita ini kan makanya bikin kelompok tadi Pak. Nah, semakin banyak orang datang ke Pela semakin malu kan untuk melakukan illegal fishing. Nah, kemudian kita bikin peraturan desa tadi dulu Pak. Nah, setelah peraturan desa tadi udah dibikin dan nelayan-nelayan Pela sudah mentaati Pak, tidak melakukan illegal fishing, mereka hanya menggunakan alat tangkap nelayan tadi kan. Nah, pariwisatanya juga kita jalankan Pak pelan-pelan, promosi-promosi dikit-dikit gitu Pak. Nah, ada orang datang tadi kan, kemudian karena kita sudah punya SK di 2017 itu otomatis kan di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Dinas Pariwisata Provinsi Pak. Artinya ada bantuan mereka kan, baik pelatihan-pelatihan tentang homestay, tentang apa. Nah kan sekarang ibu-ibunya kan santai-santai aja menerima tamu di rumah karena rumah mereka dapat ya dijadikan homestay tadi dan bapak-bapaknya kan ini semuanya ke nelayan. Ada juga pelihara ikan juga kan punya keramba. Kemudian anak-anak mereka yang mana terlibat kan sudah dapat itu. Kita sudah dapat pemasukan kan dari pariwisata. Nah, dan ibu-ibu yang lainnya juga kan sudah menjalankan UMKM-nya seperti tadi, bikin kerupuk apa segala. Nah, itu keterlibatan kita dengan masyarakat itu, Pak. Jadi memang sebelumnya tadi kan, Pak, memang berdarah-darah untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Nah, jadi ya kalau kita cerita dari awal sampai di sini kan tadi ada sama Ibu tadi juga kita kan
ada tantangan-tantangannya, kita jalan aja dulu kan, kita jalankan aja dulu, karena apa, misi kita yang pertama itu adalah illegal fishing dulu kita selesaikan, baru pariwisatanya bisa jalan. Nah gitu Pak, ketika kita melindungi lingkungan khususnya danau rawa dan sungai yang ada di Pela, terutama juga Pusut Mahakam, otomatis pariwisatanya insya Allah akan jalan. Mungkin itu Pak siapa namanya tadi? Pak Romawi. Oke. Pak Romawi, gitu Oke, Pak. berarti para stakeholder, bapak-bapak yang ada di sana sebelumnya sudah punya pekerjaan lain, Pak ya? Oh ya, nelayan Iya Pak. kan? Ah, 99, makanya kita perjuangkan Ya. bapak-bapaknya ini agar ikan tetap masih lestari, tetap masih terjaga, karena mayoritas menggunakan alat yang tradisional Pak. Karena dirusak oleh illegal fishing tadi, yang kecil-kecil habis kan. Nah itu yang kita jaga dulu Pak. Nah makanya bikin peraturan desa tadi dulu, supaya ada peraturan pemerintah tentang hukum melarang alat tadi Pak. Itu Pak. Oke. Bukan berarti ketika membuat pariwisata itu para stakeholder tidak punya pekerjaan kan, bukan Pak ya? Sudah punya Bukan. Ada nelayan Pak, Kerja itu. kerjaannya Ya. nelayan. Iya, oke. Mayoritas nelayan Pak, 99% nelayan. Nelayan ya. Jadi mereka punya penumpang hidup sebelum pariwisata itu jalan gitu Pak ya? Ya. Bukan karena mereka nganggur terus kemudian bikin pariwisata kan bukan. Enggak. Ya kan bukan. Nah, maksudnya begitu, Pak. Kenapa? Karena pariwisata itu kan kebutuhan sekedar gitu, Pak ya. Kebutuhan Ya. sekedar. Nah, jangka panjang ketika membuat itu kan pasti yang membuat juga perlu makan, membiayai anaknya, membiayai istrinya dan sebagainya, kondangan kan begitu kan. Kalau beliau-beliau itu tidak punya pekerjaan lain selain itu, ketika belum jalan kan bisa gimana gitu Pak. Makanya saya tanya, ada pekerjaan lain enggak? Nah, ternyata ada Betul, pekerjaan Pak. lain sebelum ada pariwisata kan itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Alimin. Sama-sama Pak. Bu Juliatin nanti bisa buat di Jember Bu Juliatin. Pak, ingin ada suami untuk kelompok dia gitu. Dan tenang. Oke, siapa lagi Pak Nopal? Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi sebelum kita selesaikan? Oh ada Pak Benyamin Tungga. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Noval. Bagaimana suara saya? Clear? Aman. Bapak. Jelas. Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi saya nggak tahu nanti sesi terakhir Mas Noval ini hadirkan superhero yang mana lagi nih. Karena dari yang saya ikuti kemarin itu Pak Haji itu, Pak Kiai kita, dengan sekarang Pak Alimin ini, yang saya tangkap adalah bagaimana supaya bisa menjaga lingkungan menjadi lestari dan lain-lain itu harus muncul superhero seperti Pak Alimin dan Pak Yai kemarin. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana menemukan person-person yang seperti ini. Ini kan bukan sesuatu yang gampang ya. Darah-darah juga Pak. Bukan sesuatu yang gampang. Tapi kan bukan berarti terus kita tidak ada usaha apa-apa, terus kita diam saja. Kita harus tetap maju. Yang saya, ini karena saya pikir acara sudah ntar mau selesai, saya mau bilang kepada Mas Noval ini, saya sering ikut juga short course dan workshop. Kita tidak saja disajikan materi-materi di dalam kelas, tetapi juga kadang-kadang dibawa ke lokasi supaya bukan saja materi yang kita dapat, tapi kita lihat fakta realnya. Nah, saya usul mudah-mudahan bisa. Kita di sini kan sekitar 80-an orang nih. Nah, coba Mas Noval kolaborasi dengan Pak Alimin, buatlah paket. Nah, ya, bikin aja. Kalau misalnya ada mau daftar, mau datang, ya tidak apa-apa. Tapi minimal difasilitasi daripada kita ke tempat lain, ke luar negeri. Di negara kita ini banyak tempat yang bagus-bagus dan banyak manfaatnya kok. Kenapa kita nggak ke Kalimantan? Ya. Saya terus terang juga Pak Alimin, seperti teman tadi yang dari Lampung, saya tahun 2011 pernah juga di Samarinda dan tidak pernah lihat pecut itu. Aduh, tapi Bapak minum air Sungai Mahakam sudah, balik lagi nanti Bapak. Ya sudah Pak, sudah, makanya. Karena tidak pernah lihat pecut, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, saya ikut kegiatan ini dan dimotori Mas Noval dan Pak Alimin, ya mudah-mudahan saya bisa kembali ke sana dan bisa lihat pecut Pak. Mas Noval ini Pak Dr. Noval, kita bikin paket Pak Noval. Siap. Dr. Noval Pak. Ya. Jadi itu saja Mas Noval saya usulkan.
Ya kita berdoa aja lah ke depan muncul ada superhero seperti begini dan muncul bisa mengurus ya di tempat-tempat lain. Karena saya yakin bahwa di negara kita ini cukup kaya kok. Tinggal bagaimana kita bisa muncul superhero ini mengemas begitu dengan baik dan menjual jadi duit. Kalau usah kita cari lain-lain. Jadi membangun daerah itu tidak perlu berpikir dari luar, tapi bagaimana memanfaatkan apa yang ada di daerah sekitar gitu lah. Kalau itu sih prinsip saya begitu dan saya tahu fakta di beberapa tempat begitu. Hanya kadang-kadang kan orang ini kan belum tahu itu atau mungkin tidak ada pemicunya. Ya mudah-mudahan dengan paket yang dibuat oleh Mas Noval dan Pak Alimin ini dengan datang ke sana, karena kita 80 datang lah sekitar 30-40 orang ke sana ya. Kembali di desa-desa lain juga muncul kan, ya alhamdulillah lah ya. Jadi itu aja Mas Noval dan Pak Alimin, terima kasih. Terima kasih, saya salut Pak. sama Pak Alimin, luar biasa. Jadi tadi memang yang begini-begini Kelompoknya, Pak, butuh waktu dan kelompoknya. butuh perjuangan, Kelompok tim. dan saya yakin tantangan bagi Pak Alimin juga tidak mudah, tapi bisa eksis sampai sekarang luar biasa. Mungkin itu aja. Hormat buat Pak Alimin. Terima kasih Mas Noval. Saya kembalikan. Ya, makasih Pak. Iya, iya. Saya juga ketika baca PPT-nya review gitu Bapak, itu kayak magis sebenarnya. Kayak bernyawa gitu. Ya, bikin Maksudnya paket itu itu, Pak. seakan-akan pengen kita pegang atau kita lihat langsung emang. Betul. Oke, Bapak Alimin ada respon dari ada mau respon terhadap Pak Benyamin? Silakan. Ada lagi, Benyamin. Silakan, Pak Benyamin. Oh, Enggak, Mas Noval Oh. minta responnya Pak Alimin. Kira-kira oke, apa yang oke. saya usulkan ini bagaimana? Bisa nggak Oke. diwujudkan gitu loh Pak? Bisa Pak, nanti kita kolaborasi atau koordinasi dengan Pak Dr. Nopal, kita bikin paket nanti. Kita kasih paket. Alhamdulillah. Nanti yang 88 nanti kita undang Pak. Biar ini Bang Nopal yang koordinasi nanti. Bisa Siap, semua naik pesut pokoknya. siap, siap. Oke Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Mas Noval, saya kembalikan Mas. Oh ya, siap Bapak Benyamin. Wah, ini sebenarnya Pak Benyamin tuh kalau tahu Bapak dari Bali. Ya, betul. Sekaligus anggota dewan. Langsung apresiasi terhadap Pak Alimin. Saya juga merasa ini luar biasa. Yang menarik dari Pak Alimin ini bagaimana menimbulkan kesadaran dengan melahirkan satu museum kayak gitu. Kan kesusahan dalam masyarakat Indonesia perlu kita sadari. Untuk menyadarkannya itu yang agak susah. Kadang perlu uang pun belum bisa menyadarkan kayak gitu. Baik. Apa yang dilakukan Pak Alimin itu kan ajaib. Profesor Darwis harusnya kayak gitu. Sekarang kan teori itu harus di tataran praktis kayak gitu. Mungkin untuk menutup Pak Alimin, closing statement ataupun sebenarnya apa sih yang menjadi pegangan Pak Alimin sampai saat ini bisa meroket itu kayak gitu, dari akar rumput sampai ke dunia bahkan PBB kayak gitu. Apa pegangan Bapak sekaligus mungkin kasih wejangan untuk kita para peserta ini yang daftar 88, Bapak Alimin silakan sekaligus menutup Bapak Alimin. Sekalian Pak Noval, tolong Pak Alimin jelaskan untuk sampai ke tempat Pak Alimin sekarang ini rutenya dan waktunya. Nanti Ya. saya akan buat sedetail mungkin itu Bapak. Nanti ini kesaktian beliau dulu kita sharingkan. Iya, oke. Bapak. Di slide kedua tadi ada kayaknya itu. Oke. Pak Nopal, peserta sekalian. Jadi untuk semuanya apa yang sudah kita lakukan, ini kita bagikan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang pada saat ini hadir. Ya, jadilah orang yang mau. Jadi jangan jadi orang yang mau pinter. Mungkin itu statement saya ya. Mau akhirnya pinter. Jangan pinter dulu, nanti pinter ini banyak ininya. Itu. Yang kedua,
desa adalah tempat kelahiran kita. Kenapa harus tidak kita jaga desa kita? Harus kita bagaimana caranya kita bisa mengangkat desa kita karena itu adalah tempat kelahiran kita. Kemudian kita berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia. Apakah kewajiban kita juga berhubungan dengan alam? Karena alam juga ciptaan Tuhan. Jadi sayangilah alam, lingkungan, keanekaragaman hayati yang ada terkandung, tumbuh-tumbuhan, pohon, gunung, dan lain sebagainya, mamalia harus kita jaga, kita lindungi, dan kita lestarikan. Mungkin itu Mas Nopal yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasannya itu ada di slide kedua tadi Pak. Ketiga untuk menuju ke Pelah. Nanti saya kirim videonya ke Mbak Dr. Nopal dari Jakarta atau dari mana itu ada itu videonya tuh. Ya Pak, siap. Halo Pak. Siap. Dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua, pokoknya siap diakomodir untuk ke Pelah, Desa Pelah. Ya, sama Pak itu, Pak anggota dewan tadi yang dari Bali. Oh siap Pak, siap. Nanti minta kontak beliau. Siap. Saya kasih nanti 20 proposal itu. Oke, Bapak Ibu, tadi udah ada closing statement kata-kata magis dari beliau, Bapak Alimin Azerbaijan. Saya rasa Azerbaijan ini redaksi yang saya seperti kota di Azerbaijan ya, kota indah, seperti Ya, kota ketulusan indah, Pak. beliau. Saya jauh-jauh ke Filipina ketemu dengan Prof. Farid Alatas PhD. Dia menerangkan tentang dekolonialisasi kayak gitu. Bagaimana kita berdikari. Ternyata jauh-jauh saya ke Filipina, ternyata materi yang diterapkan adalah ada di Pak Alimin kayak gitu, ada di Kaltim kayak gitu. Tadi juga saya ada satu buku yang luar biasa, Bung Hatta bilang Indonesia tidak mungkin bersinar dengan obor yang besar di Jakarta, tapi akan bersinar dengan obor-obor kecil di desa ataupun di daerah kayak gitu. Lah saya malah menemukan di Kalsel dengan datangnya Eko Pesantren. Saya menemukan di Desa Pelah dengan datangnya Pak Alimin kayak gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya rasa ini ilham bagi kita semua untuk menyadari bahwa betapa pentingnya alam, betapa pentingnya Tuhan dan juga memanusiakan manusia saya rasa. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk menghantar pertemuan kali ini. Kita ada satu pertemuan sebelum terjun ke Desa Pelah ya, Bapak Ibu. Nanti akan ketemu dengan salah satu orang yang ahli AMDAL kayak gitu, karena apapun yang berhubungan dengan lingkungan itu harus ada aturannya kayak gitu untuk pengelolaannya. Kadang AMDAL itu diloncatkan dan lain-lain. Mungkin itu nanti akan sebagai penutup. Saya rasa dua heroes yang ada di tengah. Yang pertama kita dihadirkan oleh pakar hukum, yang kedua kita langsung akar rumput yang berbicara, karena saya takut juga Bapak Ibu kalau menghadirkan yang teoritis semua jatuhnya kayak khutbah Jumat kayak gitu. Harapannya nanti untuk setelah pertemuan terakhir akan ada field study atau kunjungan langsung ke Desa Pelah. Saya akan rumuskan dengan tim dan juga Bapak Alimin dan juga tim Bapak Alimin kayak gitu. Mohon doa dan Al-Fatihahnya lah buat kita semua nih biar bisa benar-benar berbakti kepada Ibu Pertiwi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izin Bapak Ibu untuk on kamera untuk saya dokumentasikan untuk press release Bapak Ibu. Punten. Izin, saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi, slide yang kedua. 1, 2, 3.
Jadi orang tertarik. Cukup Bapak Ibu, Terlalu formal. kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin maaf ya Mas Noval ya. Wabarakatuh. Ya, Selamat. saya tunggu di Pelaya semuanya ya. Ya Bapak. Bismillah, siapa? Oke.